Halo guys, kali ini gue lagi ada di Blora lagi. Dan gue lagi mau ke sawah dan juga Tegal. Gue mau ngeliatin untuk tanaman-tanaman gue. Dan kali ini gue membawa gergaji untuk motongin pohon yang kemarin tumbang. Capek. Ana banyune ora, Pik? Tebunya udah mulai menua, beberapa satu batang pertama udah pada menua tuh guys. Dan gue pengen lihat untuk perkembangan dari tebu gue. Nah ini teman-teman, jadi kalau sama untuk yang di sawah kena air terus-terusan, dia itu tidak tumbuh maksimal, kedinginan gitu. Dan kalian bisa ngelihat bahwa daunnya itu kuning-kuning gitu, nggak hijau, benar-benar seger karena terlalu banyak air yang diserap oleh tebu ini. Berbeda sekali dengan pertumbuhan yang ada di Tegalan, karena mereka kebutuhan daripada airnya itu tercukupi dari curah hujan, jadi tidak ada tambahan dari tempat lain. Nah ini untuk sawahnya, keadaan airnya masih cukup untuk pertumbuhan, dan sekali juga masih ada hujan katanya di area Blora ini. Penanaman pertama ya, bareng kemarin itu. Jadi emang kalau seumpama di sawah pertumbuhannya nggak terlalu bagus. Nah, padi gue sudah mulai memunculkan benih-benihnya. Makanya kemarin itu gue juga udah kulakan untuk bibit baru untuk nanti mindoni. Nah ini adalah batang yang pengen gue potong. Iki. Iya. Enak. Enak ya. Mama aku enggak. Ya. Nek maya aku gini. Andi, Pak. Nah, langsung ke dalam. Pesen kono. Kaget kok. Itu nambah kok. Ando. Cepet ta. Tekan itu ya. Titio. Ini untuk kemarin yang kita bersihin. Jadi nanti ini akan dipakai untuk pembibitan yang kedua. Update untuk tanaman daripada tebu gue ini teman-teman. Jadi kalau seumpama airnya kan udah pada habis tuh ya, tuh pertumbuhannya jadi jauh lebih bagus lagi nih.
Oh, sudah setinggi 1 meteran lah ya ini. Nah ini teman-teman, jadi kalau sama di bagian sini yang lorong ini itu kena genangan air, pertumbuhannya susah banget. Sementara kalau sama di sebelahnya, kanan dan juga kirinya, itu dia pertumbuhannya bagus-bagus banget karena airnya dia tidak terlalu banyak. Adone kayak mulai nggawa iku edul. Nggawa apa jenenge? Kayu sitak kayak gono, ngarep setang. Kayak setang palang nor ini. Ini loh. Taleni. Apa taleni ini jenai? Ya terserah. Buburiku tak jengok. Golek iku tebok. Nah ini teman-teman, jadi untuk padi-padi yang di sini itu rata-rata sudah mulai keluar untuk padinya. Kalau sama istilah Jawanya itu merucuti. Dan ini suasana hari ini di hari Sabtu jam piro iki Mang ya? Jam 2. Jam 2 siang itu cukup panas banget, terik banget. Iya, Sita. Besar nih. Cilik, guys. Cilik, guys. Kan nggo sing cilik le. Naik wae. Wah iya kayak pistol tenan. Aku kan sing Enak ning iku kene ndak. Apa iku kayak gini? Ini loh. Taleni kene karo kene. Men julai gak iso kok. Enak ini kok tak jenguk kene. Terserah ya. Ndi. Nah, ini ndi kan ndi? Ngene ya. Iya aja. Iku. Kamu langgar. Nah, ping pindho ale. Lah. Kayu nih. Ini kecil mbak. Ini gede. Ngimpi ya kene tak ora rasa teko kulon. Dak ketok engko lho. Lah. Sen meletek bathuk panase ra karuan. Wis. Gong. Gede-gede teko kono. Kok gak moto kok. Iku ya dimulon-mulon kene ae. Isu. Tidak lara sesiku. Baca deh. Rono. Tarkam Rono tapi. Kita ngikuti ya guys. Yuk ke sini. Ya guys. Tuh. Ngecek dulu loh, Be. Ya. Itu guys. Ini dari sini. Nah itu guys, sana, ke sini, lalu ke sana, kita ngikuti. Ada dia tape. Boleh,
Jadi turun. Wes tak ganti. Ini merupakan hari kedua gue. Ini adalah hari Minggu. Kita mau ke sawah dan kali lagi. Gue mau mandi di sawah. Terus juga keadaan kali ini itu udah mendung-mendung gitu. Semoga aja hujan. Karena untuk padi saat ini sudah mulai keluar daripada padinya gitu kan. Jadi membutuhkan air yang sungguh banyak. Jadi semoga aja satu hari hujan, terus besoknya kagak, satu hari hujan lagi kayak gitu, itu akan membuat pertumbuhan daripada isi padinya itu akan jauh lebih bagus. Nah, dan ini kakak gue yang kemarin nanam daripada cabai hijau itu bagus-bagus banget ini. Semoga aja hasilnya juga memuaskan, karena kalau seumpama harga daripada cabai merah itu bener-bener lagi mahal banget. Terus kemarin sore ini gue ngarit untuk kambing gue, dan baru satu hari aja itu ini udah tumbuh lagi loh. Untuk apa itu namanya, batangnya itu udah keluar tunas baru aja. Jadi memang cepat banget pertumbuhan daripada rumput gajah ya kalau seumpama kita namainya itu. Dan ini untuk tebunya yang di sawah dibuat galengan kayak gini juga lumayan, airnya itu langsung hilang walaupun airnya itu deras dari hujan atau juga dari tempat lokasi lain. Dan beberapa tempatnya juga udah mulai kering nih ya galengnya, nggak ada. Engko mangan ning kono lah iso do ceplok niku lho. Gendok. Kowe jalo tak tabrak kowe engko lak. Lebih. Jeru iku lho lho. Betumon. Sumur gitu sini. Ada anak banunya. Tumon. Yuyu. Jeru aja. Ini langitnya gelap banget di sekitar itu. Pak, pas aku ambil air mas nyemplung. Nyemplung nanti. Enggak banget. Gak kelep. Enggak. Coba manganing kok ya pas tengok-tengok. Saya Pak. Bapak. Kowe itu. Di sawah yang di bawah itu airnya nggak ada sama sekali, padahal datarannya lebih rendah ya. Sementara kalau sawah di Tegalan ini itu airnya jauh lebih banyak. Alasannya kenapa? Alasannya itu adalah kalau seumpama di sawah Tegalan ini itu jadi air-air dari Tegal-Tegal itu kan dibuang ya, dialirkan ke bawah. Jadi akan ditampung di sawah Tegalan ini. Sementara kalau seumpama yang ada di sawah beneran itu mereka rata-rata diambil sawah yang lainnya juga, jadi langsung habis kayak gitu. Dan biasanya kalau seumpama gue kan sawahnya itu ada pohon jatinya kayak gini, kita harus sering-sering bersihin untuk daun jati yang jatuh supaya tidak menghalangi pertumbuhan daripada benih padinya itu. Nah ini sesekali kita harus taruh di bawah biar jadi pupuk. Aduh ya. Aku tuh ada deh. Iki lo ono isine. Aku tak ada sih. Ada bujet ya? Iya, belajar tok. Sedih tak? Dene entak iku no. Makanya. Ane Pak. Ane. Ayo. Aduh Mak. Ada banyak kulkas.
Rahim ah. Rahim kosok iki. Ubelen gisi. Terus. Terus. Yung ko banune. Ya iya. Ubel kangen mangan esok. Bye bye like comment. Awak cukup nanti dia, Pak. Surabaya aja. Cepet ya, Mbak. Cewek piye? Di bagian kono, Mas. Bi. Alam tang. Ya, kakak. Bawang lorah susah. Terus ada. Gua tak ada itu kamu ya, hukum. Gua nak nanya dulu. Baju baru. Baju baru. Gak tadi ya, Mas. Baju baru. Oh, cewek, Pak. Ya, memang kok. Oh, no gendang. Ya, kulkas. Jadi untuk sawinya yang beberapa waktu lalu itu dipotong, tetapi tidak seakar-akarnya, dan ini tumbuh tunas baru. Jadi ini kalau seumpama yang atas itu dijual, yang tunas barunya ini biasanya kita untuk konsumsi sendiri, karena biasanya untuk hasilnya itu batang-batang daunnya itu jauh lebih kecil. Nah, ini adalah untuk tanaman terong ungunya. Jadi kita udah beberapa kali panen, dibuat alapan gitu. Ini untuk konsumsi pribadi sih sebenarnya, tapi karena melihat peluang yang sungguh bagus, ini kayaknya untuk panen yang keduanya itu akan dijual karena harganya juga cukup lumayan. Kemarin itu per kilonya itu sekitar 4.000, dan kalau seumpama di dalam 1 kilo itu cuma ada 4 biji aja. Adalah daun ketela yang gue suka banget. Ini itu kalau seumpama kita lagi pengen lalapan, jadi ini cukup direbus terus dikasih sambal osek gitu, itu enak banget. Enaknya banget. Nggak tahu sih ini jenis apa untuk daun ketelanya, tapi ini jauh lebih rasanya tuh lebih manis, tidak terlalu pahit daripada daun ketela yang lainnya. Terus kita juga ada nanam untuk bawang merah. Ini bibitnya itu dari Blitar, semoga aja bisa panen. Yang agak mengecewakan itu adalah ini. Jadi kemarin itu kan hujan ya, terus nggak tahu kenapa sebagian dari tanamannya ini itu kena air hujan dan jadi buruk kayak gini. Kalau sama kita bilang biasanya itu adalah kena hujan upas, jadi hujannya itu mengandung racun gitu. Untuknya nggak terlalu banyak, masih ada tanaman bagian bawang lainnya itu di area sini itu yang masih cukup baik kayak gitu. Jadi ini tidak menyerang ke semua tanaman di satu area ini. Padahal ini bibit
bawangnya itu kemarin itu dikasih temen gue dari Blitar gitu. Dia ada kayak jualan, kasihnya kemarin berapa ya, 1 kilo kalau nggak salah ya. Dan itu gila gede-gede banget, sejempolan-jempolan kaki gitu. Jadi gue berharap bahwa ini bisa tumbuh panen supaya bisa jadi pembibitan lagi. Nah ini adalah untuk sawah dan kalian, ini adalah area baru yang baru kita lahannya itu baru kita olah. Untuk daun apa ini namanya, sawinya gila seger-seger banget. Nah di area yang lainnya, jadi kita seperti biasanya proses daripada penanamannya itu adalah tumpang sari, jadi dicampur-campur gitu. Ini adalah bibit. Nah ini adalah tanaman untuk terongnya, ungu juga. Terus di bagian bawahnya itu dikasih rumput untuk tanaman hewan peliharaan kita kayak gitu. Dan ini juga mau mencegah longsor daripada tanah ini, karena ini di pinggir sungai. Jadi teman-teman kalau semama bisa ngeliat ya, kalau hujan banjir itu bisa sampai atas sini. Dan bahkan kemarin itu pohon-pohon ini itu pada beberapa itu pada hanyut gitu kan. Nah pisangnya itu dikasih baru karena untuk yang bagian lama, tanaman lama itu udah pada hilang terhanyut oleh arus. Nah di sini juga ini bagian lokasi lain itu dikasih pohon-pohon yang tinggi-tinggi banget. Itu pun kalau seumpama banjir itu bisa sampai di area sini. Ini adalah jalannya, terus airnya itu bisa sampai sini. Jadi area sini itu udah nggak kelihatan sama sekali. Dan ini perlu proses yang sungguh memakan perhatian yang cukup. Kenapa? Karena di dekat area sungai itu longsornya itu sering banget. Nah ini kemarin itu aku sini kasih tanaman-tanaman, terus juga di area sini ini yang aduh gue rada-rada takut gitu kan, karena di area ini tuh cepet banget longsornya. Jadi di area sini kemarin itu sempat aku tanemin, bukan aku tanemin sih, karena waktu itu nggak boleh proses tanam, istilah Jawanya itu apa ya lupa gue namanya. Tapi yang jelas gue waktu itu bawa tanaman dari Surabaya, akhirnya gue buang. Akhirnya untuk beringin ini hidup. Terus juga ada pohon kayak gini, gue nggak tahu apa namanya, itu juga pada hidup. Karena kemarin itu prosesnya nggak boleh ditanam ya. Jadi udah aku lemparin, semoga aja untuk beringinnya itu cepet gede gitu. Biasanya beringin itu kan cepet banget untuk gedenya. Semoga aja ini bisa mengcover akar-akarnya, itu bisa menghentikan daripada longsor di area sini. Karena teman-teman bisa ngeliat ya, dalam waktu sekitar 1 tahun aja, waktu hujannya gede banget, ini bisa ngambil segini banyaknya. Kemarin sebelum musim hujan ini tuh nggak ada bongkahan itu nggak ada. Setelah hujan ini langsung ada. Nah sementara kalau seumpama di bagian tanahnya ini cuma bisa mengandalkan bambu-bambu untuk menahan erosi. Nah ini teman-teman, jadi kita akan melakukan proses penanaman kembali di area sini. Kita akan penuhin semuanya di rumput ini. Selain untuk menahan tanah dari erosi, itu juga kita bisa manfaatin untuk memberi makanan untuk ternak kita. Jadi di area yang sebelah sini, ini yang masuk kosong-kosong ini, kita akan tanamin rumput gajahan ini juga, rumput odot, gajah odot namanya.